Gunadi, anggota Komisi 4 DPR RI. Jadi saya membidangi masalah pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, termasuk mangrove dan restorasi gambut dan mangrove. Ya. Nah, saya bukan orang baru di pertanian karena saya alumni dari Fakultas Pertanian. Dan juga saya dulu sebelum jadi DPR saya bekerjanya di Dinas Pertanian. Tadinya saya di Kambil, Provinsi Lampung, karena dulu kan Dimas menginduknya kan ke Kambil ya Pak. Nah, kemudian setelah itu karena otonomi daerah saya ditugaskan di Kota Bandar Lampung. Nah, suami waktu itu Pak Gunadi Ibrahim, kalau pernah dengar, itu dulu anggota DPR RI. Nah, setelah itu karena Pak Gun pernah mau calon dulu ya Lampung Tengah, jadi akhirnya saya yang maju, saya berhenti pensiun Pak dari PNS, berhenti dari PNS. Sudah itu ini periode saya kedua. Jadi periode saya pertama itu saya full di Komisi 10 sampai bulan April kemarin, karena saya baru pindah di Komisi 4 ini bulan Mei. Jadi kalau dengan penyuluh saya rasa di Lampung Tengah ini mungkin Pak Trijoto pernah ketemu atau enggak? Waktu itu saya diundang Pak Gul itu dengan rombongannya Pak Hari. Iya. Nah, di rumahnya ya. Nah, jadi saya tanya Pak Hari, saya mau ke Trimurjo. Oh iya, dikasih nomor telepon Pak Trijoto. Nah, pertama kenapa Trimurjo? Satu, memang ini lumbung padi, ya. Yang kedua, yang saya langsung komunikasi dengan Pak Yusuf Barusman untuk launching kartu KPB itu baru di Trimurjo. Nah, saya mau dengar sejauh mana cerita tentang KPB itu. Kemudian ada video saya rapat dengan Pak Menteri. Saya mempertanyakan implementasi Permen Nomor 49 Tahun 2019 tentang Konstra Tani. Konstra Tani ini adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Artinya satu komando harusnya. Satu komando bagaimana basis informasi teknologi itu mulai dari tingkat yang paling rendah, tingkat BPP. Kemudian ada Konsrada di kabupaten, kemudian ada Konsrawil di provinsi, dan Konsranas ada di pusat. Nah, tapi saya beberapa kali ke Konstra Tani, ternyata mereka sampai saat ini belum diberikan software atau hardware-nya untuk pelaporan. Jadi mungkin masih pakai komputer biasa, masih artinya belum dilengkapi. Apakah juga sinyal ada wifi-nya, kemudian karena mereka masih pakai uang pribadi misalnya kan. Nah, itu kan semua adalah sarana dan prasarana dalam rangka kita mendapatkan data valid. Karena lagi-lagi data. Impor pangan karena data. Padahal ternyata sebenarnya kita ini cukup nggak sih? Beras kita kok tetap kita impor. Nah, kemudian banyak hal yang dilakukan ketika data itu tidak valid. Nah, yang kedua dalam rangka saya memberikan bantuan melalui aspirasi adalah jalan usaha tani yang ada di Tempura. Nah, yang kedua lagi saya akan memberikan bantuan benih sayuran horti. Itu untuk 22, berapa hektar ya? 22,7 hektar. Nah, itu bisa dibagi 3 kelompok. Nanti teknisnya Bapak bisa ketemu dengan staff saya Gita ya, dengan Mbak Yeti ya. Mau ditaruh di tempuran atau di kelompok mana atau di KWT mana. Nah, saya mohon bantuannya karena kita rekomendasi ini mesti cepat gitu kan. Ini udah bulan Juni soalnya kan. Juni akhir. Juni ya. Juni ini udah bulan Juni. Nah, itu luasannya kan cukup luas. Apakah memang harus di Tempura satu desa tapi beberapa kelompok atau bisa di desa lain? Nah, itu tentunya ada rekomendasi dari tingkat BPP, BPTD ke dinas dulu. Nanti dinas kan prosedurnya seperti itu Pak. Nah, mungkin itu Bapak mungkin saya bisa tolong dijelaskan tentang kartu petani berjaya itu. Kami melengkapi ya, mendatang KPP, nanti yang salahkan ukuran gitu. Yeah. Jadi KPP itu kan emang kemarin itu waktu launching kan di ukuran itu hampir bulan, kalau tanya Pak
manajemen. Nah itu yang jelas kemarin itu yang berjalan itu baru Semburan, sebagian Simalingin, ya. Terus kalau yang lain itu masih dalam bentuk sosialisasi sama pembuatan kartu-kartunya itu. Tapi bukankah kalau kartu petani berjaya itu dapat berupa kartu atau enggak? Bentuknya kartu. Oh, dapat kartu. Jual saja sebagai petani, saya juga sudah dapat. Udah. Nggak tahu orang kita tinggal karena ini tak ada bisa dapat kartunya. Kartu KPP namanya. Iya. Bukan saya. Berapa lama berlakunya kartu itu? Kalau di Kan situ itu kayaknya nggak ada batasannya loh. kan. Oh, nggak ada Jadi kartu. kan petani berjaya itu kan berupa kartu, kartu, apa namanya dia debit card juga, bisa jadi untuk credit card juga. Cuman kembali lagi kartu petani berjaya itu fungsinya kalau kita itu harus menggunakan aplikasi sebenarnya. Ya. Kartu itu hanya fisik aja. Nah kartu itu bisa digunakan untuk kartu tol dan sebagainya. Iya, tapi kita kan harus Ada ada limit uang memang. di Iya, BNI ya harus kan? ada. Harus ada uang di BNI kan? Oh. Aku dulu mikirnya bisa untuk credit card, ternyata enggak, hanya debit card aja dia. Oh, di sistemnya. dekat. Ya, ada lanjut Pak. Jadi itu yang jelas KPP itu jalan itu ya. Memang jalannya belum maksimal ya itu karena dari itu pada kampung. Ini kan baru yang juga berjalan dari Semburan, sebagian Simalingin, sebagian Purwodadi, tapi masih dalam taraf apa ya? Yang lain itu dalam taraf proses untuk pengusulan pembuatan kartu-kartunya itu bukan meminta KTP. Kan itu yang menerbitkan kartunya BNI. itu kan BNI-nya. Iya. Jadi prosesnya menunggu dari BNI bagaimana tindakannya setelah dapat kartu. Oh, gitu. Tapi untuk Berapa selesai, totalnya? nah, Berapa yang udah mendaftar untuk ini hanya tinggal diproses itu? kalau jumlahnya kami belum mulai masuk dulu ya jumlahnya. Cuman yang kemarin yang awal itu berapa ratus sebenarnya? 600-an ya? Iya, kalau 600 untuk di tempuran saja. 600 ya? Karena kalau tempuran kan kartu plus aplikasi tidak jalan satu kali di musim. Karena biasanya kalau begitu kartu jadi, nanti kalau mau dibagi baru sambil sosialisasi dengan petani secara dan segala macam itu. Kemarin kan belum, dan berarti kan untuk sosialisasi di tingkat petani kan belum seluruh petani gitu. Iya. Harus bagian-bagian keluar-keluar. Iya. Nah, terus sehubungan dengan RDKK. RDKK itu apakah betul semua petani yang udah dapat kartu itu dapat pupuk sesuai yang diusulkan? Ya kalau alokasi pupuk kan semua kan melihat di RDKK itu. Ah. RDKK itu misalnya contoh kan sekarang ya yang 2021 itu kan kita mengajunya ajuan rekomendasi kan pakai rekomendasi dari hasil BPTP itu Korea kita 200, rekomendasinya NPK 300, alokasinya anu rekomendasi kebutuhannya sehingga di RDKK seperti itulah Bu. Cuman pada praktek di lapangan kan kita melihat alokasi yang dikasihkan di masing-masing kecamatan itu. Udah Bapak itu nggak sih rata-rata kan paling sekitar 37%. Ya itu kita kalau Korea kita kurang lebih sekitar 60 Bu, NPK kita sekitar 30%. Korea 60, MPK Kurang lebih sekitar 30. Ya artinya secara rata-rata dari itu sekitar 37% hanya untuk kebutuhan 30 petani. itu. Jadi kita melihatnya tetap akhirnya ngajunya berdasarkan alokasi Bu. Kita itu hanya acuan untuk mengusul ini loh yang saya butuhkan sebenarnya segini jumlahnya. Walaupun yang kita dapatkan nggak segitu ya. Ya karena alokasi tadi Bu, kalau maunya kita sebenarnya seperti itu sesuai yang kita minta berdasarkan rekomendasi dari BPTP. Tapi kenyataan di lapangan kalau jumlahnya yang ada hanya 30%, ya 30% itu yang kita dapat. Sisanya kita harus non subsidi. Karena gini Pak, karena saya sedang melakukan panja pupuk bersubsidi dan kartu petani. Nah, panja pupuk bersubsidi ini artinya rata-rata hanya 60% untuk urea, 30% untuk NPK. Nah, itu apakah itu memang tidak cukup dari pusatnya? Artinya alokasi diberikan itu dibatasi, sebagian juga untuk perusahaan atau perkebunan besar lainnya, atau memang nggak ada dana untuk buat pupuk sebanyak itu gitu sesuai kebutuhan seluruh Indonesia. Makanya saya pelajari ini nanti pupuk ini benang merahnya di mana gitu. Kalau tidak sesuai, akhirnya Bapak beli secara nggak
subsidi kan? Iya, Ya, subsidi. setelah itu memenuhinya kita ngambil non subsidi. Non subsidi ada pupuknya. Ada Bu. Ada, walaupun jumlahnya di kios belum maksimal, tapi sudah ada kios yang berani. Artinya kan nggak terpenuhi juga walaupun kita beli non Ya subsidi. karena si kios sendiri belum berani nyetok terlalu banyak, takutnya kan modalnya Nggak besar, Nggak laku. kan nggak laku gitu loh. Karena lebih Sehingga mahal. kadang-kadang baru kalau ada pesanan dari Tani mungkin dia baru berani ngambil sekian ton. Kalau nggak dia hanya nyetok masih dalam jumlah terbatas. Saya nanti mungkin mau bicara juga dengan apa ya, distributor untuk Lampung Tengah apa ya Pak? Kalau distributor itu banyak sih Bu. Kita kebetulan yang megang dari 2 distributor, 1 HCM, 1 GCS. Untuk Korea itu dari HCM, BCM. Jaya Mandiri itu terus sama GCS itu Itu ada nomor telepon nggak? ada. Oh, nanti dicatat ya Dok ya? Bisa juga. Jadi kita Kalau minta bisa- nomor distributornya Iya. kami kasih. Nanti di PCS ya Pak? Hah? PCS. GCS. BCS. Gitu. Jadi kalau jumlah distributor Lampung Tengah saya nggak tahu, karena distributor itu kan hanya membayar mungkin beberapa kecamatan, nggak semua kecamatan Iya. dibayar. Iya. Karena kalau menurut di provinsi launching itu baru di Primorjo dan semuanya 200.000. Nah, Bapak kira-kira tahu nggak jumlah petani yang ada di Primorjo. jumlah Primorjo aja? Kalau Trimurjo Bu, kalau berdasarkan EDKK tahun kemarin yang 2021 ini itu 5.700-an. 5.700 790 kalau nggak salah petani kurang ya? itu ya. Itu yang sudah terdaftar di EDKK. NPKK. Kalau gatokannya Pokoknya kita 14 Bu. 14 gatokan sesuai sama kecamatan desanya. Kampung ya. 14 gatokan, 5.700 petani. 5.700 kalau nggak 90 pokoknya sekitar 5.700-an lah yang sudah terdaftar di EDKK yang tahun kemarin. Iya, tahun Tapi kemarin. yang tahun ini kemungkinan naik Bu. Nah, Kemungkinan naik gitu. Karena kadang-kadang kan ada yang arealnya tadinya 1 hektar jabal 1 bisa jadi orang 2. Makanya kan kita untuk yang tahun depan ini kan ada pendataan ulang lagi loh untuk supaya lebih valid EDKK kita. Ya, karena yang kemarin kan sifat penebusan kan masih kelompok Bu. Dan sekarang dengan sistem yang baru ini kan per petani Bu, melalui dikoordinasi lewat kelompok tapi per petaninya. Sehingga kalau yang kemarin nggak terdaftar di EDKK kan kita nggak punya datanya, nggak bisa ngakses ke subsidi. jadi ini untuk kartu petani berjaya ini ya, langsung ke petaninya ya. Iya petaninya. Jadi kemungkinan tahun yang akan datang bisa tambah jumlahnya. Ya relatif lah, tapi kayak kalau nurun nggak mungkin. Enggak, baru tempuran, Tadi terus baru tempuran sebagian guru dari Simbarwaringin, Ada guru dari Simbaringin, di Pura ya? Adipura. Di Pura Lima ada masuk Mas? Primorjo juga. Mujo ya? Mujo. Jadi masih sebagian Bu. Tapi yang lain masih dalam proses pencetakan kartunya itu kata Nah, itu ya. Bu. Karena yang ini Itu. minyak itu itu di pasar. tapi baru pegang fisik 600 itu ya Pak, desa tempuran aja ya? Iya, kalau yang bukan fisik kan Bukan hanya tempuran, Simbaringin itu juga juga udah bukan hanya sebagian. Simbaringin, bukan hanya tempuran, terbagi dari beberapa desa itu tadi. Kalau BRI-nya ada nomor teleponnya nggak? BRI-nya? Fani ya, Mbak. Fani, Oh, Fani. Ya nanti saya catat. Sudah itu Pak, kan kalau kartu petani itu kan ada asuransi. Asuransinya ada itu. Kartu petani itu ada asuransinya 180.000. Nah itu 144.000 memang itu dibayarkan oleh pusat. Gitu. Nah terus kalau kartu petani berjaya, katanya juga ada asuransi. Bapak udah disosialisasikan nggak itu? Yang program itu Mbak Isi. Iya. Jadi kalau untuk AOTP itu Bu, memang kan program dari KPD. Cuman kan AOTP juga sistemnya kan nggak automaticnya nggak secara kontinu kan gitu. Jadi kita memang produksi. Karena AOTP itu kan hanya satu musimnya kan 4 bulan sekali. Jadi kebetulan kemarin itu waktu launching kartu tani berjaya kita sekalian korporasi yang kayak korporasi plus KPD yang program awal itu kurang lebih ada 360 hektar. Nah itulah anggota kelompok tani itu yang masuk ke AOTP. Tapi yang satu musim itu Bu, kemarin kan musim kita tanam November Desember Satu. paling Februari. Jadi setelah program itu selesai ya udah nggak ada AOTP gratis lagi. Jadi kita Swadaya. swadaya. Jadi swadaya pun tingkat intensitas masyarakat tani yang ada di kecamatan Primorjo juga udah mulai ada untuk daftar AOTP walaupun tanpa gratisan kan nggak ada.
Yang swadaya itu kan kita kan bayarnya hanya 36.000 ya, karena kan subsidinya 80%. Iya. Petani hanya membayar di level 20%. Alhamdulillah juga jalan sampai dengan hari ini kita udah ada level 101 hektar untuk petani yang daftar AOTP secara swadaya. Di musim ini. Karena KPB kan sudah selesai kemarin. Jadi KPB itu cuma satu musim tanam Iya, aja. iya. Program Terus AOTP-nya. musim tanam berikutnya dia nggak lagi. Enggak, kita swadaya. untuk asuransinya Oh, swadaya lagi. Terus tahun berikutnya? Ya udah lepas Bu. swadaya terus Bu. Oh, cuma sekali itu Iya. aja. Sekali itu aja dong. Jadi jangan seolah-olah itu selama kita mau memegang kartu petani. Iya. Megang kartu petani berjaya kita dapat gratisan 100% enggak lah. Itu sekali musim aja. Ya satu musim. Kartu petani berjaya itu memang fungsinya gini nanti Bu. Ketika kita punya kartu petani berjaya, terus kita punya aplikasi KPB itu, memang bisa mendaftar AOTP secara online di situ. Itu keinginan dari pemerintah. Tapi nyatanya sampai sekarang juga belum ada linknya yang secara otomatis gitu Mas. Belum ada link baik dari penebusan pupuk secara link maupun AOTP. Jadi AOTP tetap kita manual kayak OTP itu asuransi usaha tanam padi. Nah, gitu ya. tanaman padi. Tanaman padi. Jadi OTP itu waktu launching Ya, pengenalan KPB itu gratiskan selama satu musim tanam. Iya. Berarti 36.000. Jadi apa namanya 80% dibayar pusat kan biasa. Nah, nanti kalau saya approve itu pakai dana APBD provinsi yang 20%, jadi petani gratis. Petani gratis dia bayar 36.000. Nggak bayar Iya. kalau pertama. Yang pertama nggak bayar, dibayarin oleh provinsi. Iya. 36.000. Iya. Itu selama satu musim tanam Satu aja musim kan. tanam, iya. Nah, setelahnya berikutnya kan nggak lagi. Enggak. Swadaya. Swadaya. Iya. Kalau petani itu minta lagi, bisa nggak? Untuk yang gratis lagi nggak bisa Bu. Oh, sekali itu aja dong. Berarti dia cuma launching pertama untuk satu musim Iya. aja. Terus ini kan juga nanti Supaya bergeser. kayak stimulan gitu ya. Ya itu hanya unsur perangsangnya Nah, aja. yang stimulan gitu. Jadi, Memperkenalkan pemerintah memperkenalkan kalau ada program AOTP nih. jadi Selanjutnya udah swadaya. Iya, swadaya, tapi kan 80% kecil ya. Mas, tetap kecil level 36.000 per hektar. artinya dengan 36.000 petani juga sanggup lah Sanggup, bayar iya, swadaya sanggup. gitu loh. Karena tebu itu mulai sekarang itu Mulai setiap musim ada Bu yang swadaya itu naik kali grafiknya gitu. naikkan Emang kan pendaftar. nggak spontanitas misalnya kita ini ada program ini langsung diserap total kan enggak sih, tetap ada apa, ada yang nyoba, ada yang mungkin baru punya keinginan tapi belum mau minat, tapi sekarang sudah tiap musim sudah grafiknya naik gitu. Udah sadar lah ya bahwa Udah ya mulai bahwa lingkungan ya. AOTP itu ada manfaatnya lah gitu kan. Nah, terus setelah ikut OTP, ada nggak kasus gagal panen atau hama atau apa yang klaim? Karena kita sekarang gini, jangankan untuk asuransi petani, kita ikut asuransi pribadi aja, itu klaimnya susah banget gitu kan? Nah, ada nggak gitu? Ya. Ada. Kemarin kita kebetulan kan yang megang OTP adminnya saya ya ditunjuk sama Pak Admin. Jadi kita klaim itu OTP tahun 2020 ya Bu, kita ada sekitar 0,90-an hektar, nggak sampai 1 hektar. 0,90 hektar, jadi dapatnya 11 jutaan. 0,90 kan nggak Jadi sampai sampai 1 juta. hektar. Satu hektar Nggak, biasanya nggak berapa? nyampe, 6 juta. 6 juta. Jadi nggak nyampe, kurang lebih itu aja terbagi dua Terlimaan lah kelompok. berarti, Bu. 5.400.000. 5.400.000. itu pengambilannya di mana? BRI. Langsung ke rekening kelompok masuk Bu. Oh, kita Jadi kan lapor. kita kan proses klaim memang kemarin baik dari pihak AOTP-nya Ibu Bu Indri untuk ketua Jasindo-nya, kepala Jasindo yang ketua Ibu Jasindo. Memang kita ada kendala agak lama. Biasanya saya kalau klaim itu kurang lebih hanya 4 bulan baru cair. Ini kemarin di level 6 bulan baru cair. Gimana asuransinya untuk Jadi kita satu mau musim? sosialisasikan ke masyarakat bingung. Bingung, kan? Iya. Kita ikut asuransi. Iya. Bahannya berlaku 4 bulan. Giliran tanaman kita gagal, Kita klaim. untuk mengajukan klaimnya baru keluar 6 bulan. Iya. Padahal setelah 4 bulan kan kita perlu tanam lagi, Iya. gitu kan? Nah itulah yang maksudnya itu kesulitan di mana kan saya perlu Iya. tahu gitu kan. Iya.
Jadi kita sosialisasi juga bingung juga kalau kita nggak memberikan yang nyata kepada petani, nanti mereka tanya, klaim kok nggak cair-cair Nah, gitu. kita yang bisa lagi. Makanya teman-teman juga kalau mau sosialisasi selalu saya ingatkan, apa tetap kasih tahu ke petani bahwa kita proses untuk klaim sampai dengan cair itu paling cepat kita di level 4 sampai dengan 3 sampai dengan 4 bulan. Kemarin karena ada kendala ganti kepala, terus kita juga memang dikasih tahu ada sosialisasi juga dari Jasindo bahwa Jasindo juga ada musibah nggak kalau kasus kalian ada 60 hektar fuso itu dalam 2 musim berturut-turut sampai dengan mereka harus checklist, jadi mereka minta pengertian dari kita untuk sabar. Akhirnya di level cairnya di 6 bulan baru bisa. 1% tanam berikutnya udah mau panen baru cair. Jadi itu ada operator lagi ya, pihak ketiganya itu Jasindo ya. Iya, Jasindo. Jasindo bisa audit ini. Ya udah itu udah ini untuk subsidi sudah. Terus ada masalah apa lagi Pak yang kira-kira ada aspirasi dari bapak-bapak yang bisa saya bawa gitu kan? Nah sekarang dengan pelaksanaan konsel tani seperti apa? Ya, ini berkaitan masalah pupuk ya. Ah. Ini kalau bisa, ini kan di tingkat lapangan itu kan kadang-kadang kami yang di lapangan dengan kawan-kawan ini sudah membuat kira-kira itu kan sekarang nggak semudah dulu Bu ya. Iya. Kita upload segala macam data kecil loh. Satu bapak bisa punya berapa? Menyelesaikan 3 aplikasi katanya ya? Nah ya kan mereka kan gini loh, kan di situ kan datanya lengkap Bu, ada namanya, ada nicknya, ada ibu kandungnya segala macam kan di itunya. Tapi kami kenyataan di lapangan kan sudah kita ribet, bukan kita nggak mau ribet ya, bukan terus ribet ya. Tapi mbok iya sih alokasinya pupuk ini kalau bisa dinaikkan. Masalah harga nggak apa-apa dinaikkan juga, tapi alokasinya ditambah gitu loh. Contohnya kayak kemarin kan NPK Urea kan naik loh harganya. Iya. Yang tadinya 90 per sak, naiknya sekarang kan jadi 100 berapa itu kan. 112. Nah, mau kita sebenarnya petani nggak apa-apa harga dinaikkan, tapi kalau bisa lebih baik harga dinaikkan, tapi volumenya kalau bisa dipenuhi gitu loh, malah gitu loh, gitu. Karena secara nasional Pak, kita ini Lampung cuma dapat 37% dibandingkan dengan yang Pulau Jawa. Nah itu yang nanti saya dapat beberapa kali daerah masukan seperti itu. Jadi memang Kalau nggak gini Bu, kalau nggak bisa itu penuhi aja salah satu, bisa Urea lah, karena Urea itu kan penting. pertama penting dan pokok kan yang ada hanya pusri ya pupuk pemerintah kan ya. Kalau NPK yang lain itu kan Banyak, bisa dari banyak swasta perusahaan. banyak program. Kalau nggak penuhi aja Ureanya, biar yang lain yang non subsidi, sama saya itu juga bisa daripada ini jual nggak cukup, ini nggak cukup. Karena yang di lapangan yang repot Bu, petani tahunya dengan otak kan udah terdaftar, Iya. sudah dapat jatahnya sekian. Dia kan bicaranya hanya kadang-kadang waktu itu hanya lihat di data usulan. Jadi sebenarnya untuk apa juga disusun RDK? DKK. Nah ya makanya itu gitu. Pak prakteknya misalkan kita sebut nominal RDKK dari misalkan dia ngusulin pupuk Urea. gitu dengan jumlah untuk kelompok misalkan taruhlah 60 misalkan 60 gitu. Dari persentase itu untuk alokasi berapa Pak? Jadi kan bisa sampaikan kita Urea maksimal hanya 60% dari 60% dari usulan ya Pak? NPK hanya 30%. Nah kenapa sih kalau enggak penuhi aja salah satu, yang lain non subsidi aja sekalian. Jadi malah yang di lapangan pun enak gitu loh menyampaikan. Jadi sekarang kan gini Bu, ini kan sekarang kita kan di tanaman pangan itu hanya boleh milih 2 jenis pupuk, Urea NPK atau Urea SP. Nah sekarang kita milih Urea dengan NPK. Karena apa? NPK alokasinya lebih banyak dibandingkan dengan SP. SP36. Mana kalau SP nggak mau, petani pun nggak ribu sekarang. Sudah kita kasih tahu. Sehingga dia kalau mau perlu SP dia cari yang subsidi ya gitu. Nah masalah seperti itu kalau bisa, udahlah bisa kasih Urea 1%, NPK-nya non subsidi, SP non subsidi. Ya petani malah enak. Yang di lapangan pun kawan enak, kelompoknya baginya juga enak. Karena kadang-kadang kelompok juga ya repot Bu. Petani yang ngeyel, lu daftar saya kan 200 Urea. Sebenarnya kalau nggak subsidi berapa sih satu saknya? Ya, 200. 200 lebih. Oh 200 lebih. Ya. Karena apa? Utang negara dengan PT Pupuk Pusri itu PT mana ya buat itu udah banyak banget gitu. Jadi negara tuh masih utang. Pupuk ini Itu pupuk itu. Jadi saya harus mencari benang merahnya. Sementara kita sibuk bahwa perlu RDKK
zaman dulu kan ya, tepat waktu, tepat jumlah, Ya. ya kan? Kalau ibaratnya kalau kita periksa ke Iya, dokter iya, itu kan, iya. tepat waktu, tepat jumlah, tepat waktunya, apa Tepat namanya, jenis. dosisnya, Iya. gitu kan? Dosisnya Iya. tepat, waktunya tepat. 1 bulan sebelum tanamnya sudah di lokasi. Nah sekarang ini enggak, kenyataannya enggak gitu. Dan ternyata memang itu tadi 60% urea dan 40%. Jadi kalau petani jubun Nusantara Delta sebenarnya itu apa gitu kan? Nah ya, makanya itu lebih baik itu tadi yang sementara kayak suruh milih antara urea SP NPK, kita hanya kasih 2 pilihan, milih urea NPK. Nah sekarang misalnya suruh milih 1 pilihan, milih urea apa NPK, milih salah satu aja tapi terpenuhi syaratnya, malah petani pun enggak ini. Yang lainnya biar subsidi, non subsidi gitu loh. Seharusnya enggak ini gitu. Misalnya contohnya kayak urea kita 60% ya, SP 30%, kalau ini 30% kan bisa jadi 90% ya. Sudah jadi urea aja semua biar SP-nya atau MPK-nya non subsidi. Dan yakin petani Bu, kalau barang itu sudah enggak ada yang subsidi, dia pasti akan cari yang non subsidi. Jadi kalau saya lihat kartu petani berjaya ini, kenapa BNI menginduk kepada kartu petani berjaya? Karena memudahkan kerja mereka. Kan ini kartu dari BNI. Ya. Kalau ada petani butuh KUP, Butuh kredit. butuh kredit, butuh biaya usaha tani, mereka kan nggak perlu mendatangin petani satu-satu. Jadi dengan aplikasinya udah tahu nih, lihat nih, oh Trimurjo ini sekian petani membutuhkan bantuan untuk kredit. Ini udah ini aja beda kan, udah lihat semua ada gitu loh. Jadi keuntungannya di bank memudahkan bank kerja sebenarnya. Tapi semua perlakuannya kan tetap sama. Kalau untuk pinjaman kredit KUP berapa? Kur usaha. Kartu usaha rakyat berapa itu bunganya? Kalau kemarin yang pinjam untuk tempuran itu kurang lebih 6% ya, 6% ya Bu. Itu kalau minimal berapa yang dapat jaminan dan berapa yang nggak dapat jaminan? Itu nggak pakai jaminan Bu. Kalau kayak jaminan itu. Tapi misalnya berapa? Kurang lebih mereka itu bisa pinjam 25. 25 Disesuaikan juta. dengan kalau pakai APD kan mereka udah ada luasan ya, luasan lahan sawahnya berapa, bisa pinjam kurang lebih 25 juta. Iya, tapi kalau untuk ini untuk usaha tani aja kan, untuk Iya. tanaman padi kan. Jadi KPB itu sebenarnya hanya berlaku untuk tanaman padi atau untuk berlaku untuk yang lain? Padi ya. KPB itu hanya untuk berlaku Iya. untuk padi juga. Sementara itu, Untuk cuma nggak tahu nantinya. Karena kan pupuk kan kebutuhannya masih untuk tanaman padi, karena mereka juga untuk proses penulisan pupuk acuannya tetap sama ERT. Oh, jadi KPB itu hanya untuk padi. Nah, saya mau tanya ini kalau misalnya ada kelompok untuk keperluan lain yang besar gitu ya. Misalnya dia ada pengolahan. Ya, misalnya kayak sekarang kan pengolahan yang penting kan. Olahan hasil, misal singkong dia pengen bikin keripik, kan keripik itu butuh modal, butuh alat, butuh segala macam. Nah, ketika dia mengambil kur, misalnya dia mengambil 50 juta untuk pengolahan singkong, packaging, alat segala macam, itu dapat perjalanan nggak? Kayaknya perlu kalau yang gitu. Oh, itu Jadi perlu. memang gitu, kalau KPD itu kan secara sosialisasi memang sama seperti yang lain, maksudnya mempermudah ini, tapi tetap kok maksudnya sistem perbankan tetap digunakan sama mereka. Jadi ini kita pinjam level 25 juta, tetap lokasi di survei. Kalaupun gunanya tetap sawah nih seandainya, tetap difoto di lokasi sawah yang mereka punya. Terus bunga juga ternyata kemarin ada yang berbeda Pak. Jadi ada kelompok yang protes sama saya, aku kok tiba-tiba 25 juta katanya bunganya sekian, oh ini kok segini gitu. Terus saya tanya juga, Bapak pinjamnya berapa? Karena kurun waktunya sama mau perbankan aku yakin nggak mau rugi ya. Jadi kalaupun kita kontraknya per musim, itu ternyata kita minta waktu 6 bulan, itu kan otomatis lebih dari 1 musim, karena tanaman padi itu kan 1 musimnya 4 bulan Pak. Jadi mereka ngambil di level 6 bulan, bunganya pun akan beda. Gitu. Beda Jauhnya nanti ya? Semua mereka mintanya bayar panen, tapi kalau waktu 6 bulan itu udah beda tuh, bukan yang lagi gitu. Jadi kita sama sistem seperti apa yang jelas memang bunganya dia lebih besar ketimbang yang dia minjem per musim di level 6 bulan atau 4 bulan. Ya nggak mungkin juga dalam 4 bulan kita baru panen, belum dijualnya ya, Iya. belum ini pengolahannya, dijemurnya sampai pasarnya. Oh iya ya.
Jadi KPB kendalanya hanya satu kalau kita di lapangan Bu. Jadi KPB itu kan kartu petani kerja itu kan belum ngelih untuk ke sistem yang sekarang Verval itu aja. Dari kemarin juga provinsi sudah ada Verval itu untuk Validasi. apa namanya pengkontrolan pendistribusian pupuk per individu per kelompok. Nah, katanya udah bisa diakses itu per individu. Bisa diakses, cuman belum ngelih. Artinya gini loh Bu, kemarin kan pertanyaan kami KPB ayo gitu kan kita gunakan lagi, tetapi perlu Verval enggak? Sistem Verval itu kan satu kelompok nih Bu nebus itu kan kita mengisi per apa namanya KTP, kita rekap, kita kirim ke pengecer. Nah pengecer itu kan nanti kan menyerahkan lagi ke tim Verval yang per itemnya akan disebutkan semuanya kayak Dewi nebus punya jatah 100 kilo, terus dia nebus lagi 50, berarti ada sisa 50. Nah ini di KPB sudah seperti itu kan belum? Sepertinya belum. Jadi mereka masih memperbaiki sistem yang di situ. Biar seperti kartu tani. Kalau kartu tani kan sudah Bu. Jadi kartu tani itu kan program yang dari pusat. Mereka udah ngelink ke sistem Verval. Jadi kalau yang punya kartu tani nggak perlu lagi melakukan Verval gitu kan. Tetapi kalau KPB masih. Jadi itu yang kayaknya mesti harus diselesaikan. Link ke sistem Verval. Verifikasi pupuk. Apa panjangannya? Verifikasi validasi. Validasi. Verifikasi dan validasi pupuk. Hanya itu kendalanya. Nanti kalau mungkin udah KPB ngelink ke situ ya malah enak jalan yang di KPB-nya kan, jadi nggak perlu melakukan kegiatan Verval tidak bisa 2 kali lagi. Ini dia nih ada pola tanamnya. Jadi tiba-tiba lagi jadi sekarang tergantung jadwal air Bu. Karena kan kita jadwal air itu gantian pikiran. Bu bisa biar minumnya udah ada botol. Terus apa lagi kira-kira bapak-bapak? Maksudnya? Udah.